Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan membagikan perjalanan yang sebenarnya sudah lama sekali dilakukan. Ya, tepatnya saya naik ke sini itu tahun 2023. Namun, baru kali ini saya menyempatkan diri untuk mengedit videonya dan mempublishnya. Ya, karena kesibukan, jadi saya agak sedikit sulit meluangkan waktu ya. Nah, tapi kali ini saya sedang menuju ke Gunung Tangkuban Perahu, tepatnya ke Kawah Upas. Lah naik Gunung Tangkuban Perahu mah tinggal naik mobil aja bayar tiket nyampe dah ke kawah. Nah, ini beda ya teman-teman. Jadi, kali ini saya akan mendaki Gunung Tangkuban Perahu lewat perkebunan teh Sukawana dan tentunya akan lebih menantang. Letaknya ini dekat dengan Ciwangun Indah Camp atau CIC ya, Kecamatan Parongpong. Saat itu saya menitipkan kendaraan di Warung Maona. Atau mungkin kalau sekarang kalian mendaki ya, kalian bisa parkir di trek sebelah Sukawana. Nah, di sepanjang perjalanannya akan disajikan pemandangan hamparan kebun teh yang sangat indah. Nah, sebenarnya ada beberapa jalur pendakian untuk menuju Kawah Upas selain lewat Sukawana. Bisa lewat Jayagiri, bisa juga lewat Lorong Lumut di Cikole. Jarak tempuhnya sekitar 3 jam saja. Ya, kalau santai ya. Oke, oh teman-teman, ini ketemu sama pendaki lain. Ternyata saya nggak sendirian. Siapa namanya? Aku Juni, Pak. Juni. Septi ya. Kita gabung ada ini dari SMA. SMK Pasundan 1. Oke, SMK N1 Pasundan Cimahi. Ya, kita naik bersama-sama, oke? Iya. Oke, bau belerang sudah tercium, guys. Dikit lagi. Nah, kepopuleran Gunung Tangkuban Perahu tidak lepas dari peran Frans Wilhelm Junghun, seorang geolog Jerman yang bekerja untuk Hindia Belanda. Pernah saya ceritakan juga mengenai biografi singkat Junghun sebanyak 2 episode. Silakan boleh ditonton apabila penasaran, cek saja deskripsi. Sosok Junghun adalah seseorang yang luar biasa dan berjasa membuat Nusantara kita terkenal di seluruh dunia karena dia berhasil membudidayakan kina dan mensuplainya ke seluruh dunia. Junghun juga adalah seorang pendaki gunung yang aktif. Namun, tujuannya mendaki gunung bukanlah untuk healing atau menjadi anak senja, tetapi untuk bahan penelitiannya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu geologi dan pertanian dunia saat itu. Hampir seluruh gunung di Jawa dan Sumatera pernah dia daki. Bahkan, dialah yang berhasil mematahkan mitos dan cerita misteri pada Gunung Patuha yang dikira angker dan berhantu. Dan akhirnya Patuha saat ini menjadi destinasi favorit sampai hari ini. Begitu juga dengan Gunung Tangkuban Perahu yang sejak dahulu telah memakan banyak korban jiwa dengan keganasan hutannya. Ya, memang di zaman modern kita tahu bahwa Gunung Tangkuban Perahu adalah destinasi wisata yang sangat indah dan ramah. Namun, tidak begitu. Pada saat zaman kolonial Belanda, Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu gunung yang paling berbahaya. Nah, dengan petualangan yang Junghun lakukan dan tulisan-tulisan ilmiahnya yang membuat Gunung Tangkuban Perahu ini menjadi gunung yang ramah untuk didaki bahkan untuk pemula. Pada zaman kolonial Belanda, Bandung hanyalah sebuah desa kecil ya. Begitulah pendapat mereka yang sudah terbiasa hidup di Amsterdam atau kota-kota di Eropa lainnya. Nah, namun Junghun membuat nama Bandung ini mendunia. Desa kecil ini menjadi begitu tersohor karena keberadaan sang naturalis hebat yang menelurkan karya yang hebat. Mungkin salah satu yang terhebat dari seluruh karya di bumi bagian selatan. Wow. Ada beberapa nama yang jauh-jauh menyempatkan diri khusus datang ke Bandung hanya untuk menemui Junghun. Dalam kesibukannya berpetualangan sambil bekerja dengan pekerjaan yang penuh bahaya, Junghun juga hanyalah seorang manusia biasa yang mengidap penyakit seperti disentri. Oke guys, kita coba explore ya lebih dalam lagi sejauh mana Gunung
Tangkuban Perahu ini ya yang bisa dieksplor. Rasa penasaran saya sangat tinggi karena ini gunung gede banget ya. Pasti ada sesuatu. Oke, kita coba lihat ya. Pada tahun 1863 sampai 1864 dia terkena radang hati dan harus beristirahat. Selama berada di Jawa, ia menetap di Lembang hingga akhir hayatnya pada tanggal 24 April 1864. Ia meninggal dunia karena infeksi amuba yang dia derita sejak tahun 1961. Sejak saat itu, kesehatannya tak dapat lagi disembuhkan. Di atas makamnya, sang istri Johanna Luisa Frederica membuat sebuah prasasti. Dan kini, hutan tempat Jung Hoon menghabiskan masa hidupnya menjadi sebuah cagar alam. Pada awal 1980-an, prasasti makam Jung Hoon dipagar dan dibangun sebuah tugu peringatan yang tampak seperti sekarang. Dingin, dimandiin, nanti masuk Kristen. Oke. Ternyata guys, ya berputar-putar di hutan dan akhirnya sia-sia. Ya akhirnya ke pemancar sini. Ini pemancar TV kalau nggak salah. Ini hujan deras banget. Baik teman-teman, ya barusan saya udah coba selama 2 jam berkeliling sampai hujan-hujanan. Ternyata ke sana itu bingung, saya malah makin jauh ya. Saya duga itu adalah jalan turun atau jalan naik tapi dari jalur lain gitu ya. Karena di sana saya punya feeling yang berbeda ya, karena ini jalannya makin turun, maka saya balik lagi. Oke. Nah, seperti yang kita lihat ya, ini adalah puncak dari Gunung Tangkuban Perahu. Ya, saya yakin sih di sini kayaknya ini paling tinggi ya di sini ya. It's okay, dan ini keren banget guys. Ini keren banget ya. Kita bisa melihat kawah di sini ya. Tanpa membayar. Cuman emang kita bayar dengan tenaga kita ya tentunya. Oke, teman-teman, kita saksikan ya nanti petualangan yang lain yang makin seru dan juga pengalaman dan pengetahuan yang juga makin seru ya. Oke, see you next time. Mancing Mania, mantap. Duar. Ya, begitulah kira-kira yang bisa saya bagikan. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Mancing Mania, mantap.